Tiga rumah warga di perumahan swadaya Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kuningan, Jawa Barat, ambles terseret tanah longsor sejauh 50 meter. Longsor diduga akibat tanah perbukitan yang labil dan tidak kuat menahan resapan air hujan. Perumahan swadaya ini berada di atas perbukitan dan merupakan relokasi untuk warga korban longsor sebelumnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun sebanyak 20 rumah lain terancam longsor. Mengantisipasi longsor susulan, BPBD telah mengevakuasi 76 jiwa ke musola desa setempat. Ya, ini kita awali informasi iNews Today dari informasi kecelakaan ini ya. Ada sebuah minibus yang terjun ke jurang saat hendak keluar pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Dan nahasnya ini, Gede dan juga pemirsa, minibus tersebut menimpa rumah warga dan menewaskan seorang lansia. Minibus bernomor polisi B2039PL yang akan keluar dari pondok pesantren Al-Sofa di Kampung Jatake, Cimanggu 1, Cibumulang, Kabupaten Bogor terjun ke jurang dan menimpa rumah yang ada di bawahnya. Satu orang lansia yang tengah duduk di pekarangan rumah tewas tertimpa mobil. Selain menelan korban jiwa, rumah korban pun mengalami rusak berat. Menurut keterangan polisi, kejadian tersebut bermula saat salah satu pengurus pondok pesantren akan keluar menggunakan minibus. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan terjun menimpa rumah warga. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Mau keluar mobil, cuma karena mati mesinnya mati, akhirnya didorong sama santri yang lain. Akhirnya mesin mobil kembali nyala dan si pengendara kurang menguasai kendaraan tersebut. Akhirnya dia langsung ngegas dan menabrak satu rumah dan korban meninggal dunia. Kini kasus kecelakaan ini dalam penanganan Polsek Cibumulang, Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, bisa setelah mencari selama 2 hari, tim SAR Jakarta akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut di kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, ini sebelumnya diduga ada korban lain ya yang ada di dalam mobil, tapi ternyata setelah mobil diangkat tidak ditemukan korban lain di dalam mobil. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR Jakarta bersama aparat gabungan akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Hendrawan Ostefan, Brigjen TNI Purnawirawan umur 75 tahun, di mana mobilnya tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tim SAR menggunakan 3 buah perahu dan 13 penyelam untuk melakukan pencarian mobil tenggelam. Setelah ditemukan, mobil minibus ini lalu dievakuasi menggunakan alat kren ke dermaga. Petugas pun tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini, namun kondisi mobil mengalami kerusakan parah. Pencarian sempat terkendala dengan ombak dan arus bawah laut yang sangat kuat. Pencarian sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Oke. Artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu ya? Ya. Sebelumnya diberitakan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan di kawasan Laut Marunda. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV dan terekam mobil yang dikendarai korban melaju ke arah laut dan tenggelam. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Ya, ini setelah mobil diangkat ya, Gede dan pemirsa, aparat kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Brigjen TNI Purnawirawan yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda. Ya, mobil ini ditemukan berjarak 5 meter dari titik jatuh dengan kedalaman 6 meter. Ditemukan mobil yang diduga dikendarai oleh Brigjen TNI Purnawirawan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios
dengan nomor polisi B1606 LB. Ya, upaya pencarian oleh tim gabungan membuahkan hasil. Kami mengaturkan rasa syukur ya. Selanjutnya mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan olah TKP, dilakukan penelitian pendalaman oleh Puslapor Polri. Ya, tadi tim gabungan yang menemukan adalah dari Basarnas, didukung dan di backup oleh rekan-rekan dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya serta Polres. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda di KCN, ya, di Kecamatan Cilincing, Jakarta. Lalu ini pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Minggu siang. Ya, mereka menyerahkan data antemortem atau data korban ya yang diperlukan untuk mengidentifikasi korban karena kabarnya sampai sejauh ini masih belum bisa teridentifikasi. Kita butuh waktu 1 sampai 2 minggu. Kita lihat bersama-sama. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Minggu siang. Mereka adalah keluarga dari Sinta Amelia dan Dian Cahyadi. Pihak keluarga datang untuk melengkapi data antemortem berupa data diri korban dan melakukan pengambilan sampel DNA melalui air liur. Sementara kan untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto ya kakak sama sampel DNA. Iya, air liur aja. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya. Kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima laporan dari 14 keluarga korban. Rumah Sakit Polri juga telah menerima 8 kantong jenazah korban untuk diidentifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem atau data jenazah dengan data antemortem, yakni data saat korban masih hidup. Data tersebut berupa sidik jari, gigi, DNA, golongan darah, rekam medis, dan ciri fisik yang ada pada korban. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Kadif GVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Kombes Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya kesulitan ini ya untuk mengidentifikasi korban karena umumnya korban ini ditemukan sudah tidak utuh, jadi hanya sisa serpihan-serpihan seperti gigi, kulit dan lain sebagainya. Betul kalau, dan pemirsa hingga kini proses identifikasi korban masih terus berlanjut. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ gitu ya. Baik, Pak, ini diinformasikan apakah benar sudah ada 5 jenazah yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik? Kalau jumlah jenazah yang diperiksa dari kemarin kita ada 8 kantong jenazah ya. 8 kantong jenazah bukan berarti ada 8 jenazah. Bisa saja ada kantong yang isinya bukan jenazah, bisa juga mungkin satu kantong bisa lebih dari satu jenazah, satu individu misalnya. Karena kita perlu buktikan nanti dengan pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang jadi satu di kantong jenazah itu apakah milik satu orang atau milik lebih dari satu orang. Nah itu nanti dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang kita periksa tadi. Ya. Pak, ini kan membutuhkan waktu
sampai 2 pekan ya Pak. Apakah ada kemungkinan lebih cepat Pak? Kemungkinan lebih cepat bisa saja, ya. Tapi umumnya biasanya agak lebih lambat karena kondisi barang bukti yang kita bawa ke lab DNA juga kondisinya kan sulit. Ya. Diumumkannya secara berkala atau bersamaan? Jadi nanti sampai kita maksimal melakukan pemeriksaan, kemudian sampel DNA sudah keluar, baik antemortem dan postmortem, itu langsung kita adakan rekonsiliasi. Kita adakan pencocokan apakah dari data AM dan data PM yang kita dapatkan itu apakah ada yang cocok gitu ya. Nanti seperti biasa kita adakan sidang rekonsiliasi ketika cocok. Ya pemirsa, seorang suami mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ya, saat peristiwa kebakaran terjadi, dirinya sempat dihubungi oleh sang istri. Peristiwa kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat menyisakan duka bagi pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satunya adalah Jauhari yang mencari keberadaan istrinya, Ade Aryati, 29 tahun, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza. Sebelum kebakaran, istrinya sempat memberi nasihat kepadanya untuk selalu hati-hati saat bekerja. Hingga akhirnya pada Rabu malam pukul 11, Jauhari mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan ada kebakaran di tempatnya bekerja. Jauhari pun langsung menuju tempat istrinya bekerja. Sesampainya di lokasi, kebakaran besar telah menghanguskan Glodok Plaza. Hingga kini, Jauhari masih mencari keberadaan istrinya. Selain itu, dirinya telah mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyerahkan informasi data guna mencocokkan dengan 8 kantong jenazah. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu nyata kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak, Bang? Anak sih nanya mulu, bunda mana? Dan saya bilang lagi lembur. Sementara petugas Gulkarmat masih melakukan pendinginan pada area yang terbakar, sekaligus melakukan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Iya, Galuh dan pemirsa, ini memang korban kebakaran ini masih ada beberapa yang masih belum diketemukan ya, termasuk ada juga orang-orang yang terus mencari keluarganya gitu kan, seperti yang tadi ada seorang suami yang mencari istrinya. Nah, ini informasi ini juga upaya dari pencarian seorang ayah dari korban yang diduga bernama Oshima Yukari, pramugari asal Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban dalam kebakaran Glodok Plaza, mengaku pasrah dengan musibah yang menimpa putrinya. Dan ia pun berharap ya jenazah Oshima Yukari bisa diidentifikasi dan dimakamkan di kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. Nah, saya ketemu dia terakhir itu neng Taman Mini. Edi Sunarsono alias Sony bersama keluarga baru saja kembali dari Jakarta setelah menjalani proses pemeriksaan DNA. Sony merupakan ayah dari Oshima Yukari, 30 tahun pramugari asal Kendal yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Keluarga Oshima telah menjalani serangkaian tes DNA di Rumah Sakit Kramat Jati, namun hingga kini jenazah Oshima Yukari belum teridentifikasi. Karena proses identifikasi yang bisa memakan waktu hingga 7 hari, rombongan keluarga pun terpaksa kembali ke kediamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sembari menunggu kepastian kabar jenazah anaknya. Pati uripe manusia ora saka tangane manusia tapi saka kersane Gusti Allah. Ya aku nek njaluk mbok padha-padha mati mbok jangan setragis itu ngono lho. Terus aku sendiri bayangke wah anakku kok kobo, kok menghisap-asap seperti itu, kok keberkan puing-puing. Bayangin seperti itu, wah betapa tragisnya. Jadi wong mati kan, ya semoga masih urip di mana tempatnya tak lacake, kalau sudah meninggal ya semoga secepatnya diselesaikan, tak rawate, tak doake, mau di tempat bisa berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dengan baik. Seniman Kendal ini hanya bisa pasrah dengan nasib putrinya.
namun ia tetap mendoakan yang terbaik. Ia pun berharap proses identifikasi bisa selesai lebih cepat sehingga jenazah putrinya bisa segera dibawa pulang ke Kendal untuk dimakamkan. Sebelumnya, Oshima Yukari menjadi korban kebakaran Glodok Plaza saat menghadiri ulang tahun temannya dan diduga terjebak api saat kebakaran terjadi Rabu 15 Januari 2025 lalu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana perkembangan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza? Sudah ada rekan kami Henry Aprila di Glodok Plaza dan Esra Ambarita di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat pagi kawan-kawan. Kita sapa terlebih dahulu ada Henry di Glodok Plaza. Bagaimana Henry proses pencarian korban hari ini? Baik, selamat pagi Gede dan juga pemirsa. Kalau situasi terkini yang dapat kami sampaikan, ini kalau saat ini kami dapat update atau perbaharui informasi terkini, di mana memang untuk proses evakuasi masih terus dilanjutkan. Karena mengingat kalau saat ini sudah memasuki hari ke-6 dari terjadinya kebakaran yang terjadi pada 15 Januari 2025. Di mana memang tadi pagi kami pantau pihak dari kepolisian bersama dengan pihak damkar telah melakukan apel pagi di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian akan dilanjutkan proses evakuasi. Nah, nantinya di pukul 9 sampai dengan seterusnya ini akan terus dilakukan proses pembersihan atau clear area dari lantai LG, kemudian lantai F1 dan juga 2. Karena mengingat hingga saat ini puing-puing dari proses evakuasi sendiri masih terus dilakukan pembersihan dan juga akan terus dilakukan proses evakuasi dan pencarian korban. Kalau data yang kami terima, ini informasi dari BPBD sendiri, kami melihat bahwa ada 14 korban yang masih dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Kalau terkait dengan korban sendiri, ini sudah ada 8 kantong korban yang masih atau sudah teridentifikasi, kemudian juga berhasil dievakuasi dari insiden terjadinya kebakaran. Nah, kemudian selanjutnya juga kemarin sempat kami pantau bahwa ada PJ Gubernur yang juga ikut langsung meninjau insiden terjadinya kebakaran di TKP untuk langsung melihat bagaimana proses peninjauan ataupun evakuasi yang dilakukan. Karena juga informasi yang kami terima, untuk evakuasi sendiri ini akan terus dilaksanakan selama 7 hari. Ini menurut dengan peraturan yang sudah ada. Kemudian juga kalau kami dapat tunjukkan sementara, ini visual terbaru di mana memang puing-puing ini sudah mulai membaik atau sudah mulai bersih dari pada sebelumnya, karena mengingat kalau di hari kedua sampai dengan hari keempat memang puing-puing ini masih cukup banyak, dari mulai kaca-kaca kemudian juga kayu-kayu yang terbakar ini masih cukup banyak. Kalau saat ini sudah mulai cukup bersih dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kami akan terus pantau karena hingga saat ini belum ada pergerakan yang begitu berarti, karena kalau untuk cuaca ini sudah mulai mendung, tandanya memang ini menjadi satu hambatan juga untuk proses evakuasi sendiri. Kami akan terus pantau di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Sementara Gede. Baik, Henry Aprila, terima kasih melaporkan dari Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita menuju ke rekan Esra yang ada di RS Polri Kramat Jati. Esra, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah ada keluarga korban yang kembali mendatangi RS Polri untuk menyerahkan data antemortem atau seperti apa? Ya, Galuh, Gede dan juga pemirsa, hingga pagi hari ini di tempat kami mengabarkan Rumah Sakit Polri belum ada informasi terbaru kedatangan dari pihak keluarga maupun kantung jenazah pasca terjadinya kebakaran di Glodok di Jakarta Barat. Namun kalau menukil apa yang disampaikan oleh Disaster Victim Identification menyebutkan setidaknya sudah ada 8 kantung jenazah yang diterima di Rumah Sakit Polri. Namun 8 kantung jenazah ini tidak menggambarkan keseluruhan jenazah. Bisa saja ini hanya 1 orang atau bisa lebih, tentunya ini masih membutuhkan proses identifikasi. Sementara informasi juga kemarin juga disampaikan sudah ada 14 yang melaporkan terkait kehilangan keluarganya. Nah, ini masih akan ditindaklanjuti karena mengingat proses identifikasi terbilang penuh tantangan juga, dan disampaikan juga bahwa 14 ini masih dimintai datanya atau terkait dari antemortemnya untuk rekonsiliasi, mencocokkan antara data antemortem dengan juga postmortem. Nah, ini akan tentunya menggunakan sampel yang berbeda-beda, karena dari hal itu dari pihak Disaster Victim Identification masih terus melakukan proses identifikasi. Seperti yang saya sebutkan bahwa ada tantangan dalam hal ini adalah bahwa jenazah yang dibawa kemarin ke Rumah Sakit Polri terbilang cukup untuk visualnya, ini terbilang dari luka yang
maksud kami untuk korbannya yang sangat serius sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang, yakni setidaknya disampaikan 1 sampai 2 pekan. Apalagi ini senada disampaikan oleh tim disaster victim identification yang menyebutkan bahwa ini terkategori atau masuk dalam open disaster. Ini artinya masuk dalam kategori identifikasi yang terbilang sangat tinggi, sehingga sekali lagi masih butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan proses identifikasi. Nantinya setelah nanti adanya pencocokan antara data antemortem dengan postmortem barulah bisa diketahui terkait korban-korban ini. Nah, tentunya dari pihak Rumah Sakit Polri ataupun dalam hal ini Kepala Disaster Victim Identification menghimbau kepada pihak keluarga atau yang merasa belum melaporkan, karena dari 14 yang melaporkan ini belum tentu hanya terbatas pada 14 orang ini saja, namun bisa saja bisa lebih karena mengingat tempat di Glodok Plaza ini merupakan tempat yang terbuka sehingga bisa saja ada pihak-pihak yang belum melaporkan. Nah, bahkan dari itu dihimbau kepada pihak-pihak atau keluarga yang belum melaporkan segera melakukan pelaporan sehingga proses identifikasi akan memudahkan, atau tentu dari pihak Rumah Sakit Polri ini juga bisa bekerja sama juga untuk melakukan proses identifikasi. Nah, terkait adanya berita di ruang publik, adanya kru penerbangan juga yang terlibat, ini masih akan ditindaklanjuti, akan menyurati dari Balai Penerbangan apakah nanti ada betul dari kru penerbangan yang juga menjadi salah satu korban dalam kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Nah, sampai saat ini kami akan mengupdate apakah ada pihak-pihak maupun keluarga yang akan terus melaporkan perkembangan pasca terjadinya di kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Demikian Galuh Gede, kembali ke Anda di studio. Sementara itu pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang saat ini ditunda sementara. Hal ini dikarenakan pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Ya Bu. Nanti Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan dinilai kurang efektif. Ombak besar serta dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Sambil menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang membantu pencabutan pagar menunggu di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang, bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot, kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali tidak ada? Tidak ada sama sekali. Karena terdapat kendala pada hari pertama, 600 personel TNI hanya bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kadispenal Laksma I Made Wirahadi Arsanta menyebut proses pembongkaran pagar laut ini akan memakan waktu paling cepat hingga 10 hari, tergantung kondisi cuaca. Betul. Selamat pagi pemirsa sekalian, saya sampaikan untuk pelaksanaan pembongkaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Target kita untuk hari ini itu 2 km untuk membuka jalur. Targetnya untuk membuka jalur biar nelayan bisa melaut menangkap ikan. Dihadapkan dengan kondisi cuaca saat ini memang ada kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah mohon didoakan biar cuacanya bersahabat, biar bisa lebih cepat melaksanakan pembongkaran. Demikian. Mungkin rencana ini estimasi akan selesai rampung dalam waktu berapa hari, dan mungkin untuk mekanismenya pembongkarannya nanti menggunakan sistem seperti apa Pak ini nantinya Pak? Baik, kita pagi ini ada 2 takbut kita, cuma karena kondisinya surut, draftnya lautnya terlalu dangkal. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di Tangerang ditunda sementara. Sudah ada rekan kami Jen Cahyani di sana. Selamat pagi Jen. Bagaimana proses pembongkaran pagar laut hari ini? Apakah benar akan dihentikan atau akan dilanjutkan kembali? Ya,
Ya, betul sekali, Gede, Galuh, dan juga pemirsa. Saat ini penundaan juga masih ada atau pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang masih dihentikan sementara. Dan saat ini di kawasan ini tidak ada aktivitas ya, baik dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut maupun dari para pekerja atau nelayan. Di sini terlihat sepi dan memang pemberhentian atau penundaan sementara ini sudah terjadi sejak hari kemarin, di mana hari kemarin merupakan hari kedua dan hari sebelumnya yakni hari Sabtu ini merupakan hari pertama pembongkaran yang melibatkan 600 personel dari TNI Angkatan Laut dan juga dari warga setempat atau masyarakat yang turut membantu. Dan pasalnya kalau kami sedikit mengobrol dengan warga sekitar dan juga dari petugas dari TNI AL sendiri, memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya kondisi laut dan juga kapal, kemudian mungkin jumlah personel yang pada akhirnya hanya dapat membongkar atau mencabut patok pagar sepanjang 2,2 km saja. Kalau kita bisa akumulasi dari 2 km saja per harinya, maka tidak akan mencapai target dengan sepanjang 30 km patok pagar yang dipasang di sepanjang kawasan Tanjung Pasir. Oleh karena itu, sampai saat ini masih dilakukan evaluasi dari pihak TNI Angkatan Laut sendiri, dan juga pada hari kemarin memang ada keterangan dari Menteri KKP sendiri, Sakti Wahyu Trenggono, yang mengatakan kalau sebaiknya patok pagar laut jangan dicabut terlebih dahulu karena dapat menjadi barang bukti untuk keperluan penyelidikan seperti itu. Karena sampai saat ini belum ada yang memberikan statement atau pernyataan siapa sebenarnya yang masang patok pagar laut di kawasan Tanjung Pasir ini sepanjang 30 km yang pada akhirnya menyulitkan para nelayan untuk berlayar dan juga mencari ikan. Dan hari ini kami masih menunggu informasi atau arahan pasti dari pihak TNI Angkatan Laut kapan pembongkaran akan dilakukan kembali. Karena tentu saja dari pihak TNI Angkatan Laut sendiri jika akan melakukan pembongkaran kembali membutuhkan teknis yang lebih efektif agar jika nanti dilakukan pembongkaran kembali hasilnya atau mereka dapat mencabut lebih panjang, tidak hanya 2 km saja per harinya. Karena ditargetkan hanya 10 hari paling cepat begitu, maka diharapkan jika nanti dilakukan pembongkaran kembali maka akan dapat hasil yang lebih besar atau dapat dibongkar lebih panjang lagi agar nantinya aktivitas nelayan dapat kembali normal. Sementara itu Gede dan Galuh. Yani melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Semoga segera terungkap ya siapa yang bertanggung jawab di balik pembangunan pagar laut. Selamat bertugas kembali, Jen. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada informasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang memberikan informasi berkaitan dengan pembangunan pagar laut. Kita saksikan bersama. Kalau nyabut kan gampang ya, tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum. Dan kita akan ke informasi lain pemirsa, dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali bertemu akhir pekan kemarin. Ya, keduanya semakin akrab dan saling berpelukan di sebuah acara peluncuran buku. Dua mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan kembali bertemu dalam event peluncuran buku akhir pekan kemarin. Keduanya hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Suasana akrab ditunjukkan Ahok dan Anies di hadapan pengunjung. Bahkan Anies Ahok berbincang santai sambil tersenyum. Anies, kalau boleh tahu tadi sama Pak Ahok, gimana ini pertemuan keberapa dan apa yang dibicarakan, Pak? Oh, santai aja, Santai. tahun baru, suasana, terus tanya apa aja kegiatannya, itu aja. Oh, itu aja. Nggak ada yang hal-hal lain, nggak ya? Momen hangat antara Ahok Anies menjadi perhatian publik. Keduanya sempat menjadi rival politik yang sengit dimulai sejak pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Usai diberitakan bergabung dengan MKGR, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru tidak hadir pada acara ulang tahun organisasi tersebut. Ya, menurut Menteri Bahlil yang mewakili Gibran, kecintaan Wapres Gibran tidak berkurang pada MKGR meskipun tidak hadir. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka batal hadir dalam puncak perayaan ulang tahun ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Sebelumnya Gibran berencana hadir dalam perayaan ulang tahun Ormas pendiri Partai Golkar ini. Kehadiran Wapres Gibran diwakili Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan meski batal hadir, kecintaan Gibran pada MKGR tidak berkurang. Jadi MKGR mencintai presiden, mencintai wakil presiden, begitupun sebaliknya. Presiden dan wakil presiden semakin cinta sama MKGR. Buktinya tadi kan ada video taping dari Pak Presiden dan Mas Wapres juga saya pikir senafas dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam konteks memperkokoh kekompakan bangsa kita ya. Sebelumnya berhembus kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo segera bergabung dengan Partai Golkar melalui organisasi sayap Partai MKGR. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua tokoh tersebut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini ada informasi dari pelatih timnas Indonesia periode 2019-2024 Shin Tae-yong ya mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan usai diberhentikan PSSI. Ya, meski sudah tidak melatih skuad Garuda, pria asal Korea Selatan itu tetap berharap Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026. Ditemui saat syuting film di Subang, Jawa Barat, STY berharap Indonesia sukses dan bisa bermain di panggung Piala Dunia 2026. Ia juga berharap agar pembinaan usia dini di Indonesia terus berkembang. Shin Tae-yong menyebut menerima beberapa tawaran untuk melatih usai dirinya diberhentikan sebagai pelatih skuad Garuda. Namun dirinya menolak karena ingin beristirahat terlebih dahulu. 제안은 상당히 많이 받고 있고 그렇지만 아직 뭐 해결해야 될 문제도 있고 해서 당분간은 쉬면서 생각도 좀 더 해봐야 될 것 같다 그런 생각합니다. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, kini kita menghitung detik-detik pergantian presiden. Ini presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump terbang ke Washington DC dari Florida menjelang prosesi pengucapan sumpah jabatan pada Senin waktu setempat. Ya, sementara itu pengamanan di Washington DC juga semakin diperketat jelang pelantikan Trump. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump bersama keluarga terbang ke Washington DC pada hari Sabtu pukul 4:30 sore waktu setempat. Menjelang upacara pelantikannya yang akan diselenggarakan pada Senin 20 Januari 2025 di Gedung Capitol. Trump ditemani istrinya Melania dan putra mereka Barron menaiki pesawat angkatan udara dari Bandara Internasional Palm Beach, Florida. Sementara di Washington DC, keamanan telah diperketat menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Pelantikan akan digelar pada Senin 20 Januari 2025 siang. Sebanyak 25.000 personil keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya prosesi pelantikan yang akan dihadiri kurang lebih 250.000 tamu undangan. Meski di tengah cuaca dingin yang menusuk, Kepolisian DC dan Tentara Amerika Serikat terus bersiaga menyambut lebih dari 200.000 pengunjung, termasuk pengunjuk rasa, saat hari pengambilan sumpah jabatan Donald Trump. Pihak berwenang di Washington DC meningkatkan keamanan jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Ya, 25.000 tentara dan 4.000 petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan pelantikan Presiden Donald Trump. Berikut laporan
Pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance, saya sempat berkeliling untuk melihat kondisi jalanan di Washington DC, Amerika Serikat. Dan memang ada tampak berbeda dari jalanan-jalanan di Washington DC yang beberapa hari belakangan ini banyak dari tampak pengamanan. Dan pengamanan yang utama dilakukan oleh militer dengan pasukan National Guard atau pasukan keamanan nasional. Mereka menggunakan amunisi dan juga senjata serta mobil-mobil yang biasa digunakan untuk perang teluk misalnya seperti Humvee. Nanti saya akan tunjukkan pada Anda. Memang sekitar 25.000 pasukan National Guard atau pasukan penjaga keamanan nasional dikerahkan untuk mengamankan pelantikan atau inaugurasi Presiden Donald J. Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat beserta wakilnya J.D. Vance. Dan ini merupakan proses yang sakral bagi politik Amerika Serikat karena pergantian pemimpin setiap 4 tahun sekali dan harus dilaksanakan dengan mulus alias aman, nyaman, tertib. Meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga kali ini ketika biasanya dilakukan kegiatan outdoor, maka kali ini pada pelantikan Presiden ke-47 Donald Trump dan J.D. Vance dilakukan kegiatan melalui indoor, yakni di Rotunda. Rotunda itu adalah ruangan di bawah kubah yang ada di Capitol Hill. Sementara Capitol Hill sendiri merupakan kantor dari Parlemen Amerika Serikat atau kantor Kongres yang terdiri dari Senat atau kalau di Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah DPD dan juga DPR atau di sini dikenal dengan House of Representative. Dan kita akan melihat nanti bagaimana prosesi inaugurasi atau pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat. Yang menarik pemirsa, bahwa 25.000 pasukan National Guard atau pasukan keamanan nasional ini bukan merupakan militer yang bekerja penuh, tapi ia merupakan semacam militer sukarela yang direkrut secara part-time. Mereka melakukan latihan selama sebulan sekitar 2 kali di weekend atau akhir pekan. Dan selama 3 bulan, mereka harus masuk kelas atau pelatihan selama 2 pekan. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Mereka bukan hanya bekerja di dalam negeri, tapi juga bisa dikirim ke luar negeri. Dan untuk operasi dalam negeri, mereka selain mengamankan kegiatan-kegiatan penting, objek-objek vital, juga mereka melakukan operasi non-perang seperti bencana atau penanggulangan bencana, seperti kemudian juga evakuasi dan juga penyelamatan terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono melaporkan. Ya, ini pemilihan Presiden Amerika Serikat ini memang jadi cukup penting karena memang sampai saat ini Amerika Serikat ini punya banyak pengaruh tidak hanya di kawasan Amerika Serikat tapi juga hampir di seluruh dunia ya. Berbagai kebijakan ekonomi juga diprediksi akan berpengaruh ketika presiden-presiden yang baru ini terpilih karena mereka punya agendanya sendiri. Apalagi Donald Trump ini juga pernah terpilih menjadi presiden di 2 periode sebelumnya ya. Kemudian terpilih kembali di periode ini. Nah, ini Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ini bersama keluarganya menyaksikan pertunjukan kembang api jelang prosesi pengucapan sumpah jabatan pada Senin waktu setempat. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Florida untuk menuju Washington DC pada hari Sabtu jelang pelantikannya. Trump tiba di Washington bersama istrinya Melania, kemudian putrinya Ivanka beserta menantunya. Trump kemudian menghadiri pertunjukan kembang api jelang pelantikan presiden di Trump National Golf Club di Sterling, Virginia pada Sabtu malam. Rekaman menunjukkan keluarga Trump berdiri di balkon menyaksikan kembang api dengan Donald Trump berpegangan tangan dengan sang istri. Trump kembali duduk di kursi presiden setelah meraih kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.
Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan pada Senin 20 Januari siang waktu setempat akan digelar di dalam ruangan, bukan di luar ruangan seperti biasanya. Iya, ini perubahan ini dilakukan karena bahaya cuaca ekstrim yang tengah menyelimuti Washington DC. Digelarnya pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam ruangan akan menjadi momen pertama kali dalam 40 tahun terakhir atau sejak pelantikan Presiden Ronald Reagan di tahun 1985. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Amerika Serikat dilantik dari panggung sementara di West Lawn gedung Capitol secara outdoor. Namun tahun ini pelantikan Trump akan dilakukan di dalam ruangan rotunda atau aula bundar di bawah kubah Kongres gedung Capitol. Alasannya, cuaca di Washington pada hari pelantikan diperkirakan jauh di bawah titik beku dengan hembusan angin kencang dari kutub utara. Karena cuaca dingin, rakyat Amerika Serikat diimbau untuk menonton prosesi pelantikan presiden melalui siaran langsung di televisi. We have tickets to stand here, but I don't think they're going to allow us here. So I heard on the news they're going to close this, so we can't physically come here. But even if we could, I don't know. But we don't know right now what we're going to do. We may try to get into the arena with 200,000 other people. Okay. But yeah, otherwise we did have tickets to stand right where we're talking right now. But I haven't heard whether they're even going to allow us to come here because it's so cold. It'll be so cold. They may close us off, close the gates so we cannot get in here. If we can get in here, we'd probably come over here rather than watching on TV in the hotel. So I'd rather freeze and be here with people than sit in my hotel room and watch it on TV when we paid so much money to get here. Where do you come from? Not from Washington. Colorado. We live Colorado, in Colorado, state okay. of Colorado. And you come here especially for inauguration. Yeah, only reason Wow. we're here. No other Excellent. reason. I've been here a lot, so I came here just for this. Okay. So, but now, and we were here 8 years ago for Trump's inauguration the first time. Yes. And we're right up there last 8 years ago, and we wanted to repeat it. And unfortunately, I don't think that's going to happen. Ya, ini jelang pelantikan ini ternyata ada sejumlah kegiatan nih yang dilakukan Betul. oleh Donald Trump menjelang pelantikan sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat. Di antaranya adalah menemui pendukung dan sejumlah pengusaha. Salah satunya adalah Haritanu Sudibyo, Executive Chairman MNC Group. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tiba di Washington DC pada Sabtu malam waktu setempat untuk merayakan kembalinya ia ke Gedung Putih. Trump tiba bersama keluarganya disambut meriah dengan pertunjukan kembang api dan dihadiri 500 tamu undangan. Setibanya di Washington DC, Trump melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah menemui pendukungnya dan sejumlah pengusaha. Salah satu pengusaha yang ditemui Trump adalah Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo berserta keluarga merupakan satu-satunya warga Indonesia yang menerima undangan pelantikan Donald Trump. Sebelum bertemu di Washington DC, keduanya juga telah menggelar pertemuan di Palm Beach, Florida. Sejumlah kegiatan langsung dilakukan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilakukan sejak di Florida, Palm Beach, tempat kediaman dari Donald Trump. Ya. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Yaitu menemui sejumlah pendukungnya dan juga sejumlah pengusaha-pengusaha atau pebisnis-pebisnis yang punya kerjasama erat dengan Donald Trump. Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, itu mendapat kesempatan 2 kali secara pribadi, ya, private, bertemu dengan Donald Trump pada saat di Florida. Dan pada saat di Washington DC, ia bertemu 3 kali sampai nanti pada tahap pelantikan yang berada di Rotunda. Jadi ini memang agak terbatas karena yang tadinya 220.000 orang, karena selain di indoor, di outdoor, lalu kemudian juga di National Mall, di seberang dari Capitol Hill, tapi sekarang hanya terpusat di indoor, yang kemungkinan hanya ada 20.000 dari peserta, jadi 200.000-nya berkurang. Dan salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan, Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang juga melakukan pertemuan secara private
pribadi pada beberapa hari lalu di Florida, di Palm Beach, dan kemudian di Washington juga 3 kali. Dan ini ada hal yang menarik juga. Jadi Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo adalah satu-satunya pihak WNI, ya selain dengan keluarganya tentu, yang mendapat undangan di pelantikan atau inaugurasi Presiden terpilih Amerika Serikat ke-47, yakni Donald J. Trump. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo beserta keluarga juga bertemu dengan sejumlah pengusaha lainnya. Di antaranya adalah Chairman and Managing Director of Reliance Industries asal India, Mukesh Ambani, dan istrinya Nita Ambani. Selain bertemu Mukesh Ambani, Haritanu Sudibyo juga berkesempatan bertemu dengan CEO SoftBank asal Jepang, Masayoshi Son. Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat akan diselenggarakan di dalam ruangan rotunda Gedung Capitol Hill, Washington DC, karena cuaca dingin ekstrim yang melanda wilayah ibu kota Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono, iNews melaporkan.